Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin Sayyidi ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa ashabihi syurfa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan para habaib, khususan Al-Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, wal Habib Utsman, wal Habib Yusuf, wa jami'il ahbaib, wa jami'il asatidzah, wa sahibul majlis al-Ustaz Muhammad Nur, wa jami' pemuka masyarakat hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tadi telah mendengarkan ceramah dari Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, kemampuan untuk mengamalkan apa yang dikatakan oleh beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berada di tempat yang mulia, di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita kebaikan. Tidak dilangkahkannya seseorang ke tempat yang dicintai Allah, di tempat yang dicintai Rasulullah, kecuali Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melangkahkan kita ke tempat yang penuh taat, tempat yang penuh rahmah, maghfirah, ridha min Allah Subhanahu wa taala, raudhun min riyadil jannah. Sahabat Rasulullah, kita buka sedikit sejarah daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat Rasulullah ada yang bernama Urwah ibn Zubair, salah satu sahabat Rasulullah dan salah satu orang yang dimuliakan oleh para sahabat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Urwah ibn Zubair diundang oleh seorang khalifah, Malik ibn Marwan, gubernur di tempat yang bernama Damashki. Setelah diundang ke sana, dibawanya anaknya yang paling besar. Sampai di daerah Damashki disambut dengan sambutan yang luar biasa karena dia ulama. Setelah itu anaknya melihat bahwasanya Malik ibn Marwan mempunyai kuda-kuda yang banyak, sehingga dia tertarik dan ingin melihat kuda-kuda mendekati kandang kuda tersebut. Setelah didekatinya lebih dekat dan lebih dekat, ternyata ditendang oleh kuda. Rupanya kuda ini bisa mati begini kira-kira. Ditendang jatuh, mati. Setelah mati langsung dikuburkan oleh abahnya Urwah ibn Zubair. Selesai penguburan, bangkit dari kuburnya, pergi ketemu dengan Malik ibn Marwan. Ternyata Urwah ibn Zubair tadi kena sebuah penyakit yang namanya al-akalah. Dalam bahasa Arab al-akalah, penyakit yang apabila kena kepada seseorang harus dipotong.
Akhirnya kata tabib di zaman itu, potong kaki kamu kalau mau sembuh. Kalau itu jalannya ya sudah, potong. Akhirnya dokter zaman dahulu memberikan minuman-minuman keras supaya tidak terasa. Kata Urwah bin Zubair, ini apa? Ini minuman keras. Oh, tidak mau saya minggirkan. Akhirnya dikasih bius. Ini apa? Kata Urwah bin Zubair, bius. Kata Urwah, jangan. Tidak mau minggir. Terakhir dipanggil orang-orang untuk memegangi Urwah bin Zubair. Kata Urwah, kenapa orang ini banyak datang kepada saya? Mau dipegang, hai Urwah. Kenapa? Takut kaki kamu kalau dipotong bergerak, karena kaki kamu akan digergaji. Zaman dulu tidak ada yang seperti sekarang gergaji. Kalau zaman sekarang bayi gergaji dia itu sudah pingsan mungkin ya. Kata Allah, tidak perlu. Jadi bagaimana? Kata dokter jadi bingung. Saya mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila saya tenggelam dalam zikir, potong kaki saya. Akhirnya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berzikir tenggelam dalam zikirnya, dipotong kakinya tanpa terasa sampai selesai. Karena banyaknya darah yang keluar, akhirnya dia pingsan. Tapi tidak terasa. Begitulah orang khusyuk ya. Kalau sudah khusyuk, apalagi nonton Copa Amerika sekarang ini ramai kayak sudah khusyuknya umur 5-10 dan rasa. Setelah selesai siuman dari pingsannya, akhirnya dia berkata kepada Malik bin Marwan, ya Malik bin Marwan, mana kaki saya? Kata Malik, itu ada kaki kamu, bawa sini kakinya. Dibawa digendong oleh orang yang sudah kayak anak kecil. Akhirnya dia berbicara. Dia mengatakan, hai kaki, saksikanlah hari kiamat bahwasanya aku tidak pernah membawa kamu ke tempat maksiat. Kakinya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini pertanda bahwasanya kaki-kaki kita senantiasa dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita hadirnya majlis yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanda bahwasanya Allah cinta kepada kita, dihadirkannya kita ke tempat yang penuh taat kepada Allah. Tadi kita dengarkan dari Habib Muhammad bahwasanya kita dianjurkan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat itu dikatakan oleh ulama adalah at-tijarah rabihah, perdagangan yang tidak ada rugi untuk terus. Orang selawat 1, 10 Allah berselawat. Untungnya 10 pada lipat. 10, 100, 1000 dia akan berdesakan bahunya masuk surga bersama Rasulullah. Artinya masuk surga bersama Rasulullah SAW. Tidak ada rugi orang sekali. Untung terus. Kalau berdagang kadang rugi, kadang untung, kadang pas-pasan, kalau untung kadang rugi. Kalau bersama 10 tidak ada sejarahnya. Kalau bersama 10 untuk rugi bisa 9 tidak ada, pasti untung. Itu kehebatan sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di zaman Nabi Musa ada preman. Dulu ada juga preman pada dia. Preman di zaman Nabi Musa luar biasa premannya, mengganggu masyarakat. Sehingga setelah meninggal dunia preman ini dilempar, bukan dikuburkan, dilempar ke tempat sampah. Setelah dilempar ke tempat sampah, alhamdulillah kata rakyat selamat, ini sudah mati. Bukan innalillah lagi, innalillah bukan alhamdulillah. Biasanya orang mati itu innalillah, ini alhamdulillah ini mati. Akhirnya tidak berapa lama Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengambil mayat itu dan untuk dibersihkan dan dikuburkan dengan baik, dikasih wangi-wangian. Setelah dicari mayat
terjadi di tempat sampah diambil oleh Musa, dan orang-orang daerah itu semuanya keheran-heranan. Kok orang preman ini malah dibersihkan oleh Musa, diperbagus, dimandiin, kasih minyak wangi, dikuburkan dengan baik, disolati dan sebagainya. Akhirnya bertanya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari preman itu buka kitab Injil, Taurat, setelah dibuka di akhir-akhirnya dia menemukan nama Rasulullah. Bisa juga berarti dibuka preman tapi suka kitab ini. Kebetulan menemukan kitab. Terakhir nama Rasulullah dan berselawat sekali. Karena berkat berselawat kepada Rasulullah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan ikut preman ini. Ini kebetulan nasibnya bagus. Kalau kita ikut seperti itu, mungkin nasib kita orang bagus, bukan jadi bagus. Itu keistimewaan selawat kepada Rasulullah, dan banyak lagi, banyak, luar biasa. Sampai-sampai orang-orang di zaman dahulu, perempuan yang bernama Rabi'atul Adawiyah, perempuan yang bernama Rabi'atul Adawiyah, bisa perempuan-perempuan zaman sekarang ini udah Rabi'atul Adawiyah. Dia berselawat kepada Rasulullah, tidak begitu banyak, seharinya cuma 24.000. Mungkin punya sama burung. Luar biasa. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada keistimewaan yang lain lagi yang banyak, dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perempuan-perempuan atau orang-orang di sini senang baca Dalail Khairat karangan Al-Imam Jazuli. Dalail Khairat, biasanya makan mulai itu banyak baca Dalail Khairat. Apa sebabnya beliau mengarang kitab Dalail Khairat? Disebutkan pada suatu hari Imam Jazuli ini kelaparan, hausan, ingin minum. Di padang pasir cari tempat air, cari sumur, tidak dapat, putar-putar, akhirnya ketemu sebuah tempat ada sumurnya. Dia lihat sumur itu ada airnya, mau diambil tidak bisa, tadinya tidak ada, ambilnya tidak ada. Kalau banyak masuk dalam sumur, mereka lagi naiknya bagaimana? Akhirnya bingung bagaimana ya, mutar lagi dia sampai sumur. Akhirnya datang seorang perempuan kepada Imam Jazuli, ya Syekh, ada apa ya Syekh? Kata Imam Jazuli, saya mau minum, tidak bisa, air terlalu jauh. Hanya sebentar kata perempuan kecil itu, didekati sumurnya, diludai. Sampai ludah ke sumur, bergerak air sumur dan naik sampai penuh. Oh, Imam Jazuli minum dengan sepuasnya. Setelah selesai minum, dikatakan oleh Imam Jazuli, anak apa yang perempuan kecil? Kata perempuan itu, saya sering baca salawat. Oh, kata Imam Jazuli, luar biasa. Dari sekarang ini aku akan mengumpulkan salawat kepada Rasulullah sehingga menunjukkan kitab Dalail Khairat. Kalau kita jangan coba-coba orang sebudaya semua tambah kali semuanya jadi. Nah, ini udah kita dengan yang orang salawatnya banyak. Mudah-mudahan kita senantiasa baca salawat ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang mengaitkan segala hubungannya dengan Rasulullah, maka kehidupannya di dunia ini akan gampang, akan mudah, akan enak, akan semuanya serba enak. Kalau dikaitkan semua urusan, semua perkara di dunia ini kepada Rasulullah, misalnya apa? Saya ini sekarang lapar, belum makan, masih bawa dulu lapar. Kita ingat Rasulullah bagaimana beliau lapar. Lapar kita itu tidak ada apa-apanya. Beliau kadang-kadang sampai lapar sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Saking laparnya batu masuk. Supaya jangan sampai sebagai menutupi makan. Kalau kita mungkin bukan batu di sini, pisang banyak yang siap kalau sudah lapar makan.
tidak ada apa-apanya, tenang, tenang. Yang penting kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman dahulu Sayyidina Abi Hurairah pada suatu hari beliau 3 hari tidak makan. 3 hari tidak makan apa? Bagaimana caranya kalau saya bisa makan? Saya akan duduk di samping masjid, di pojok-pojok masjid tempat orang keluar. Saya akan tanya sama sahabat. Saya Abu Bakar. Biasanya kalau ditanya sahabat ini, ayo ke rumah, diajak ke rumah, diajak makan. Saya ini nampak Abi Hurairah. Nah, ini caranya begitu aja sudah. Supaya diajak oleh sahabat. Duduk dia dan badan lapar, keluar Sayyidina Abu Bakar bertanya tentang tafsir, padahal dia tahu sudah tafsirnya, karena dia kelaparan dari sana. Ya Abu Bakar, saya bertanya, apa tafsirnya ini? Karena Sayyidina Abu Bakar ini dijawab di jalan. Ya sudah selesai saya bawa pulang. Ya Allah, kalau tadi mau pulang saya bawa ke rumahnya. Aduh, siapa yang Sayyidina Umar lagi keluar. Ya Sayyidina Umar, saya mau tanya tafsir ini. Karena Sayyidina Umar dijawab nggak dibawa pulang. Sudah selesai pulang Sayyidina Umar sendiri. Aduh, kenapa nggak dibawa ke rumah Sayyidina Umar dan lain dengan para sahabat? Terakhir Rasulullah. Nah, ini kata Sayyidina Abu Hurairah, ini Rasulullah ini. Ya Rasulullah, saya mau ajak ke rumah. Wah, pas saya lapar diajak oleh Rasulullah ke rumah Rasulullah. Sampai ke rumah Rasulullah tanya Rasulullah, ya Aisyah, ini ada di kitab kalau tidak salah Suwar min Hayatis Sahabat. Ya Aisyah, apakah kita punya makanan? Apakah ada makanan ya Aisyah? Tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada. Cuma ada segelas susu. Nah, cukup ini mau diingatkan kepada saya Abu Hurairah. Oh iya, sudah bawa susunya. Ya Abi Hurairah, kau pergi ke masjid, panggil para ashabus sofa, orang-orang yang ditampung oleh Rasulullah, suruh ke sini semua. Kalau disuruh makan semua tidak cukup ini susunya ini. Karena perintah Rasulullah, sudah dipanggil. Datang semua sahabat duduk di tempatnya Rasulullah SAW. Akhirnya dikasihkan, boleh pegang, kasihkan itu. Aduh, kenapa aku tidak dulu? Ada 1000 orang saya dikasih 1. Waduh, ini habis pokok sampai kenyang. Wah, sudah. 1 lagi, kenyang. 2, 3 sampai habis. Masih ada. Sudah kau minum ya Abi Hurairah. Minum. Sudah ya Rasulullah. Minum lagi. Kenyang Rasulullah. Minum lagi. Minum sampai kenyang ya Rasulullah. Tidak ada lagi sudah. Kalau minum lupa. Akhirnya sudah selesai. Minum Rasulullah SAW. Ini sahabat itu lapar juga. Kalau kita ingat lapar mereka dengan lapar kita, tidak ada apa-apanya. Sedikit sekali. Kita pernah terluka bisa. Ingat luka yang pernah terjadi di zaman Rasulullah. Tidak ada apa-apanya luka kita. Tidak kemarin Rasulullah ditolak dengan batu-batu sampai berdarah. Sampai malaikat penjaga gunung mengatakan, kalau kamu mau ya Rasulullah gunung ini di. Makanya dia, ini kan bahasa Indonesia. Ini kurang lancar bahasa Indonesia, mohon maaf aja. Dijatuhkan ke kota Taif, kami akan jatuhkan. Jadi kota Taif itu ingin dijadikan oleh malaikat itu apa ya? Bahasa Banjarnya lempeng. Jadi lempeng atau martabak. Dijadikan habis hancur. Tapi kata Rasulullah, ya didoakan oleh Rasulullah SAW. Di perang Uhud sampai gigi beliau patah, sampai masuk sesuatu ke pipi Rasulullah SAW. Kalau kita ingat luka kita, kita jadi dengan luka Rasulullah, tidak ada apa-apanya, tenang. Keberanian Rasulullah, karena
Katanya kita ini berani. Kita bandingkan keberanian Rasulullah dan keberanian kita, tidak ada apa-apanya. Jangan bangga dengan keberanian. Kadang-kadang orang zaman sekarang, misalnya seorang punya pasukan, siapa? Ini belakang sih. Di belakang sih. Bisa pasukan dalam kemudian semuanya bukan. Tapi Rasulullah SAW keberanian luar biasa. Setiap berperang di muka Rasulullah, tidak pernah di belakang, di muka. Pernah terjadi pada waktu Rasulullah dan para sahabat istirahat tidur, tiba-tiba ada keributan, akhirnya semua sahabat itu bangun. Setelah bangun para sahabat ini, ternyata Rasulullah sedang berdahulu. Lebih dahulu Rasulullah selesainya di keributan tersebut. Itu keberanian Rasulullah. Di jalan sahabat Rasulullah SAW ada penggulat yang luar biasa, namanya Rukana. Luar biasa ini, tidak pernah dirobohkan. Pada waktu itu Rasulullah SAW pergi ke sebuah lembah, yang mana lembah itu tidak bisa dimasuki oleh orang lain kecuali Rukana. Dia menjaga apa? Menjaga kuda-kuda yang banyak. Masuk Rasulullah. Rukana ini kaget. Kok berani kau masuk sini? Ya, Rasulullah semua masuk. Sudah, saya mau tanding dengan kamu pula. Ya, kalau kamu menang dengan saya, Rukana, saya kasih 10 ekor kambing. Akhirnya bulan dengan Rasulullah SAW, jatuh Rukana. Kok bisa jatuh kata Rukana? Wah, ini salah acting mungkin saya ini. Kok bisa jatuh? Tidak pernah jatuh sama sekali jatuh dengan Rasulullah. Ulang kata Rukana, sekali lagi. Saya kasih 10 lagi. Ya, bulan lagi jatuh lagi. Wah, itu Rukana, masa saya jatuh? Ini pasti ada kesalahan lagi. Lagi, ya Muhammad, 10 lagi. Bulan yang ketiga kalah lagi Rukana. Ternyata itu kalah, tidak bisa diapa-apakan lagi kata Rukana, ini kalah ini. Kata Rasulullah dapat 30 ekor kambing. Kata Rasulullah, masuk Islam Rukana. Tidak, Rukana, saya tidak mau masuk Islam. Tidak mau, kecuali kau berikan satu mukjizat. Apa? Di samping kamu itu ada pohon, suruh pohon itu berjalan. Kata Rasulullah, pohon berjalan. Naik pohon ini, bukan satu biji pohon berjalan, tapi belah 2 pohonnya, separuh berjalan. Tambah aneh. Kalau satu saja mungkin kurang aneh ya. Ini satu belah jalan, satu sebelah jalan. Jalan, suruh kembali lagi, kembali lagi, masuk, nempel lagi, masuk lagi. Oh, coba luar biasa ini. Masuk Islam, tidak mampu berbanyak. Kenapa? Saya malu. Tapi akhirnya dia masuk Islam dengan ini yang Fatah. Itu keberanian Rasulullah. Kalau kita lihat keberanian kita, tidak ada apa-apanya dengan Rasulullah. Yang sombong ibadah, yang sombong dengan ibadah yang banyak dibandingkan ibadah Rasulullah SAW. Sampai melengkap ke Rasulullah SAW. Kalau kita 20 rakaat ini sampai tarawih sudah kesemutan lagi ya. Kalau sudah sampai melengkap lagi. Tidak ada apa-apanya ibadah dengan ibadah Rasulullah SAW. Jadi apabila kita kaitkan semua urusan kita kepada Rasulullah, enak jadinya kehidupan kita ini. Enak. Biarpun biasa-biasa aja, pas-pasan, tapi enak, tentram hidup di dunia. Seorang raja di zaman dahulu, dia karena sibuk menyampaikan kerajaan sebanyaknya pikiran sehingga dia pusing luar biasa. Sehingga pada saat keluar rumah, dia melihat seseorang duduk di bawah pohon dengan satu biji roti, satu gelas air, minum, tidur di bawah pohon dengan enaknya. Kata raja, enaknya orang ini, aku ini pusing yang luar biasa, banyak pikiran, banyak urusan. Turun raja tersebut mendekati orang itu, yang dikatakan, kok bisa senang hidup kamu? Saya ini luar biasa, susahnya, pusingnya dan sebagainya. Kata orang itu menjawab dengan sebuah syair, khubzun wa ma'un wa dhillu hadhi ni'amun ajallu ashkuru ni'mata rabbi wa in kila inni
walaupun orang mengatakan aku ini orang susah, tapi aku ini enak gitu, dalam keadaan ibadah, dalam keadaan taat kepada Allah. Sehingga yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat al-akhirah waktuha, di surah Duha dikatakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada ini. Kita kejar akhirat. Kalau kepada akhirat kita berlari, kemudian dia cukup berjalan lebih banyak kepada akhirat. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak didik anak kita lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Berkebuah yang luar biasa adalah Rasulullah. Kalau orang cinta kepada seseorang kadang-kadang dari dua aspek. Dilihat dari dua. Karena gantengnya orang itu, cantiknya orang itu, cintanya. Kadang-kadang mulai artis, waduh ini artisnya bagus, itu untuk dirinya mata kata berarti ditukang lima kali. Karena sebenarnya artis itu cantik dan bagus luar biasa, cintanya. Kadang-kadang dia akhlaknya bagus, akhlaknya luar biasa. Walaupun orangnya pas-pasan tapi akhlaknya berubah. Sebenarnya yang ada pada Rasulullah dua-duanya. Berarti yang pantas kita cintai itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa dimulai kita kecintaan kepada Rasulullah, increase hati kita kepada kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ajarkan anak-anak kita supaya cinta kepada Rasulullah, supaya senang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan Rasulullah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana sudah? Biasa macam apa ya? Terakhir ya cerita ya, kalau suka cerita itu bagus. Bagaimana kehebatan seorang ibu mendidik anaknya di zaman sahabat. Seorang pemimpin perang di zaman dahulu ada yang bernama Abi Udamah. Dia punya pasukan yang banyak. Selesai peperangan, ada peperangan lagi. Akhirnya dia undang, siapa yang mau ikut perang silahkan daftar. Siapa yang mau membantu serahkan bantuannya ke sini. Akhirnya orang yang punya harta membantu dan ikut perang kasih pedang dan sebagainya. Setelah dikumpulkan bantuan-bantuan dan orang-orang yang ikut berperang, akhirnya ada seseorang perempuan. Bagaimana perempuan ini tidak punya harta, habis hartanya. Bingung, apa yang saya bisa bantu? Tidak ada lagi, harta tidak ada, saya perempuan tidak bisa berperang. Bingung, mau bantu tidak ada, pulang ke rumah berpikir. Kalau inginnya membantu, sangat ingin membantu, walaupun bagaimana caranya, dapat ide, pikiran. Ibu banyak punya, ternyata dia mempunyai rambut bagus kayak rambutnya. Bagus, diceritakan rambut terbagus di zaman dahulu. Tidak pakai sampo, tapi bagus. Akhirnya rambutnya diapakan? Dipotong, digunting. Setelah itu diambil rambutnya, dikorbankan rambutnya, dikenyam sehingga jadi ikatan kuda. Dengan menyambung rambutnya. Untuk apa diberikan kepada pemimpin perang Abi Udamah? Saking pinginnya dia membantu, dikorbankan rambutnya. Akhirnya datang dia kepada Abi Udamah, ya Abi Udamah, ini yang saya bisa bantu. Dilihat oleh Abi Udamah, rambut siapa? Saya. Luar biasa kamu korbankan kamu tidak punya apa-apa, harta ini yang mau korbankan. Luar biasa dipuji oleh Abi Udamah. Pulang. Setelah siap pasukan untuk berperang, datang seorang kecil, masih kecil, membawa busur panah, mendekati Abi Udamah dan mengatakannya, Abi Udamah, saya mau ikut perang. Kok Abi Udamah anak kecil saya pulang, tidak boleh anak kecil ikut perang. Tidak, saya mau ikut. Pulang. Tidak, Abi Udamah, apabila orang di medan perang tidak boleh kembali. Oke, Abi Udamah menjawab seperti itu. Ya sudah,